Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adina Lufita Mahasiswandi. Di kali ini saya akan kembali membahas tentang materi yang sebelumnya pernah saya upload, yaitu materi tentang inventory. Nah, kalau di inventory yang part 1 kemarin kan saya cuma menjelaskan teori-teori dari inventory. Di part kedua ini saya akan menjelaskan tentang dampak asumsi harga perolehan dengan menggunakan metode LIFO, FIFO, dan rata-rata, dan juga saya akan membahas tentang menggunakan SCRMV. Nah, sebelumnya kan juga saya sudah membahas metode apa itu metode LIFO, FIFO, dan rata-rata. Tetapi tidak apa-apa, saya akan mengulas sedikit tentang dari pengertian tiga metode tersebut. Yang pertama yaitu metode FIFO. Metode FIFO atau first in first out merupakan sebuah metode yang mana sebuah barang pertama kali masuk harus juga pertama kali yang dikeluarkan atau dijual. Jadi pencatatan persediaan yang terdapat di laporan akan serupa dengan stok yang di dalam gudang. Nah, beberapa jenis usaha yang harus menggunakan metode ini adalah makanan segar, kue, ataupun minimarket. Produk-produk yang telah disebutkan di atas memiliki jangka waktu atau masa expired yang sangat pendek, sehingga akan cepat basi bila tidak dijual secara cepat. Nah, di dalam metode FIFO ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu tentang kelebihannya. Yang pertama, di kondisi normal perdagangan dengan metode FIFO, laba yang disajikan lebih besar dari nilai wajar. Hal ini bermanfaat untuk menarik investor dan kreditor. Yang kedua yaitu menampilkan kondisi yang real dengan sesuai kejadian di perusahaan apabila perusahaan melakukan sistem FIFO dalam komutasi barang. Yang ketiga yaitu menyajikan nilai persediaan lebih besar sehingga nilai aset perusahaan meningkat. Nah, kekurangan dari metode FIFO ini yaitu berdasarkan pada kode A, karena laba besar, otomatis kan akan meningkatkan pembayaran pajak. Nah, yang kedua yaitu menampilkan laba yang terlalu besar yang sewaktu-waktu akan jatuh secara signifikan apabila keadaan pasar yang tidak normal. Nah, yang kedua yaitu metode LIFO. Metode LIFO atau last in first out, metode ini kembalikan dari metode FIFO, yakni membuat produk yang dimasukkan terakhir kali ke dalam penjual lebih awal, sedangkan produk yang sudah ada pertama kali akan dijual di kemudian hari. LIFO ini digunakan agar penataan barang lebih mudah. Di metode LIFO ini juga menguntungkan bagi para pelaku usaha karena mereka bisa menghemat pengeluaran pajak karena kan pajaknya kecil. Nah, ketika sedang terjadi inflasi, kenapa demikian? Karena pada saat inflasi terjadi, laba yang mereka hasilkan lebih sedikit, namun tidak akan mempengaruhi laba. Seperti itu, teman-teman. Metode LIFO ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihannya bisa menghemat pajak ketika inflasi, laba atau rugi lebih aktual. Jika harga naik, harga barang konspiratif, keuntungan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga. Kerugiannya yaitu metode ini lebih rumit, laba rugi yang dihasilkan lebih rendah. Metode yang ketiga yaitu metode rata-rata. Metode rata-rata yang digunakan untuk menghitung biaya unit persediaan. Cara mendapatkan metode ini adalah dengan membagi biaya semua produk yang terdapat di dalam gudang dengan unit yang tersisa untuk dijual. Hasilnya merupakan biaya rata-rata setiap unit dari produk yang akan dijual. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya adalah lebih mudah perhitungan harga pokok karena tidak perlu memperhatikan stok barang pertama maupun terakhir, dan untuk penerapannya lebih mudah. Kelemahannya yaitu menggunakan metode ini adalah laba yang dihasilkan kurang aktual. Nah, baru kita masuk ke dampak dari asumsi metode LIFO, metode FIFO, dan metode rata-rata. Kita langsung saja ke contoh.
Dari perbandingan ini pada laporan laba rugi, metode FIFO, biaya rata-rata, biaya LIFO itu dari penjualan bersihnya yaitu sama, yaitu 3.900.000, 3.900.000 dan 3.900.000. Nah, pada persediaan awalnya itu juga sama, yaitu sama-sama 2 juta. Metode FIFO 2 juta, biaya juga rata-rata 2 juta, metode LIFO juga 2 juta. Di pembelian juga sama, yaitu 3.880.000, biaya rata-rata 3.880.000, dan di metode LIFO juga 3.880.000. Nah, barang tersedia untuk dijual juga sama, 5.850.000 di FIFO, biaya rata-rata 5.880.000, di LIFO juga sama 5.880.000. Nah, di persediaan akhir inilah yang membedakan antara metode FIFO, biaya rata-rata, dan LIFO. Nah, kita bisa lihat kalau LIFO ini lebih kecil persediaan akhirnya. Nah, karena itu tadi di metode LIFO ini pajak yang dihasilkan itu lebih kecil. Karena menghitung akhir metode LIFO yaitu dengan mengalihkan unit tersisa dengan harga perolehan lebih kecil, dengan harga perolehan per unit turut dengan harga perolehan awal. Itulah mengapa metode LIFO ini lebih kecil, teman-teman. Nah, yaitu kemudian HPP. HPP-nya di LIFO hasil dari pengurangan barang tersedia untuk dijual 5.880.000 dikurang 3.250.000 didapatkan 2.630.000. Nah, di biaya rata-rata ini sama caranya juga 5.880.000 barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir 3.150.000 didapatkan 2.730.000. Nah, di metode LIFO ini barang tersedia untuk dijual juga sama 5.880.000 dikurang 3.050.000 didapatkan 2.830.000. Nah, untuk mendapatkan laba kotor itu juga mengurangkan dari dikurangi persediaan akhir dikurang HPP. Nah, didapatkan pada metode FIFO ini dari hasil ini di persediaan akhir dikurang HPP didapatkan 1.270.000 pada metode FIFO. Pada metode rata-rata itu didapatkan laba kotornya hasil dari pengurangan persediaan akhir dikurang HPP 1.170.000. Pada metode LIFO itu juga sama, yaitu persediaan akhir dikurang HPP didapatkan 1.070.000. Kenapa demikian metode FIFO lebih besar? Karena dengan unit yang tersisa dengan harga perolehan unit urut dengan perolehan akhir. Itulah mengapa metode FIFO ini lebih besar dibandingkan metode LIFO yang kebalikannya. Dan juga harus teman-teman ketahui kalau metode di antara tiga metode ini yang lebih diperankan oleh ITRS SAK yaitu metode FIFO. Kalau kita menggunakan metode LIFO menunjukkan nilai sekarang, jadi pajak juga yang dibayarkan oleh perusahaan itu lebih kecil. Materi yang kedua yaitu kita akan membahas tentang LCRNP. Sebelum kita masuk di contoh, kita harus tahu dulu dari pengertian LCRNP ini adalah
SCNV atau Layer of Cost or Net Receivable Value adalah nilai realisasi neto estimasi harga jual persediaan dalam kegiatan usaha yang bisa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya untuk merealisasikan penjualan. Nah, ini kan di contoh ini kan sudah jelas ada perbandingan. Nah, ada ilustrasi ini. Misalnya spinach itu pada costnya terdapat 80.000, net receivable value-nya 120.000. Nah, final inventory value-nya yang dipilihkan 80.000. Nah, LCNFP ini ya, itu tuh contohnya seperti ini. Kita menjual sebuah barang elektronik, misalnya stiker yang mode yang pertama. Stiker itu kan itu banyak metode, banyak ragamnya, banyak variasinya. Nah, misalkan kita yang jual pertama ragam yang pertama itu dengan harga 1.200.000. Nah, kualitasnya lumayan. Sedangkan stiker yang kedua itu dengan harga yang sama 1.200.000, tetapi lebih kualitasnya lebih bagus daripada harga pertama. Jadi itulah mengapa di LCN ini kita harus bagaimana cara menjual barang tersebut supaya tepat laku. Jadi dilakukanlah perbandingan LCN ini. Kita di harga dengan perbandingan itulah yang diambil dengan cara mengeluarkan harga pada kondisi normal dengan beberapa biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan barang itu terjual. Supaya itulah barang itu laku gitu. Lakukan perbandingan. Contohnya seperti spinach 80.000, costnya 80.000, net receivable value-nya 120.000, final inventory-nya kan dapat 80.000. Di carrot itu 100.000, costnya, net receivable value-nya 110, yang dipilihkan lebih rendah 180.000. Jadi ditotali semuanya dapatlah 384.000. Nah, akhir yang sudah kita data semua ini, yang kita pilih inilah yang kita kalikan dari untuk akhir LCN dengan dia mengalihkan data yang lebih kecil kan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.